Sebetulnya Iya. itu Om Ben dari obrolan. Saya juga sampai ya Allah ya Rabbi, sampai seperti itunya gitu kan. Jadi Pak katanya ada anak SD kelas 2 yang lupa gitu kan. Heeh. Jadi lupa bahwa dia sudah naik kelas, sudah naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita undang Pak Kadis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Pak Asep Nugraha Jaya. Kita akan membahas terkait bagaimana kesiapan tatap muka, dan kalau Kabupaten Serang kan sudah berjalan dari 16 Agustus, separuh-separuh. Perintah Pak di Pemprov Banten itu per 1 September. Nah, Kabupaten Serang bahkan udah lebih dahulu Pak ya, karena sudah ada Permendagrinya. Mungkin Pak Kadis, tapi sebelum sana Pak Kadis, di masa pandemi kalau Alhamdulillah pernah COVID juga? pernah, alhamdulillah sehat. Saya kena bulan Desember. Hmm. Berapa Oke, kali Pak Kadis? terima kasih sebelumnya. Sebelum saya masuk barangkali terima kasih terlebih dahulu ini kepada Banten Podcast yang sudah mengundang Om Deddy, seluruh kru yang ada di sini, dan ini kesempatan yang bagus untuk saya. Rasanya bolehlah dibuka lah ya. Nah, nggak apa-apa Kak. Yang penting Bapak udah swab Pak ya. Saya udah vaksin 2 kali dan saya adalah alumni dari COVID-19 juga. Sekarang. Nandang coba ditampilin berita pertama kita. Oke. Nah ini Pak, Apa? tapi di dua dulu, nomor 2. Mana nih yang kita jadi bahan bicara nih? Oke. Pengawasan ketat. Nah, Nah. Bapak sudah mulai melakukan pemberlakuan tatap muka mulai dari kapan di Kabupaten Serang? Kabupaten Serang untuk sesi yang sekarang melakukan pembelajaran tatap muka di tanggal 16 Agustus. Dan kebetulan Kabupaten Serang ini kabupaten yang menetapkan proses pembelajaran tatap muka biasanya berhimpitan dengan tanggal-tanggal yang mudah diingat. Terakhir 16 Agustus karena besoknya 17 Agustus. Sebelumnya tanggal 21 April. Sebelumnya lagi ada tanggal di bulan September lah, September 2020. Tapi yang sebelum-sebelumnya kita memang meskipun sudah menetapkan tanggal, akhirnya kembali ditutup karena ada arahan dari pemerintah provinsi untuk tidak bisa melanjutkan atau belum bisa melanjutkan proses pembelajaran. Nah yang sekarang yang 16 September beberapa hari sebelumnya saya menerima edaran dari Inmendagri nomor 30, berikutnya keluar Inmendagri nomor 34, berikutnya lagi keluar Inmendagri nomor 35. Dalam Inmendagri ini kan disampaikan penjelasan bahwa Provinsi Banten ini di Inmendagri nomor 30 dinyatakan beberapa kabupatennya ada di level ketiga, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Serang. Kabupaten Serang itu level ketiga. Itu dalam diktum yang pertama. Di diktum atau di poin yang pertama dilanjutkan di beberapa penjelasan untuk daerah-daerah yang lain juga. Nah, pada poin yang keempat dinyatakan untuk daerah dengan PPKM level ketiga itu dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau boleh juga melakukan pembelajaran dengan jarak jauh atau dalam jejaring. Nah, inilah yang menjadi bagian yang mendorong semangat kita untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Lebih-lebih lagi bahwa di Kabupaten Serang ini dalam Inmendagri nomor 35 dinyatakan pada PPKM level kedua. Akhirnya ya memang seperti itulah. Jadi pada saat Inmendagri 30 keluar, saya mengambil sikap, saya lapor pada pimpinan dan pimpinan juga memberikan dukungan. Kalau memang sekolah sudah siap, mengapa tidak lakukan proses pembelajaran tatap muka? Karena dari beberapa bulan sebelumnya kita sudah punya pedoman untuk sekolah, yaitu petunjuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa COVID.
yang ditandatangani oleh kami itu, dan itu merupakan bentuk petunjuk pelaksanaan hasil penuangan turunan dari SKB 4 Menteri, dan juga ada surat edaran dari Bupati Serang yang menyatakan bahwa manakala proses pembelajaran tatap muka dimulai harus memenuhi syarat A, B, C dan segala macamnya. Nah, saat itu kami memiliki catatan ada 624 sekolah dasar, ada 624 sekolah dasar, ada 110 sekolah menengah pertama. Dan pada akhirnya memang kita declare tanggal 16 kita lakukan proses pembelajaran tatap muka sampai sekarang. 16 Agustus. Iya, dari mulai 16 Agustus kemarin. Nah, pas saat masuk itu karena udah lama nggak sekolah tatap muka, ada berita lucu nih, Pak. Oh iya. Coba ada siswa lupa mereka masuk kelas. Lupa ternyata mereka sudah naik kelas nih, Pak. Ini anekdot yang muncul. Saya ingat ini salah satu rekan dari media nasional, Pak. Ini ada nggak cerita lucu? Saya ingat salah satu pembina sekolah dasar menyampaikan obrolan. Sebetulnya itu Om Ben dari obrolan. Saya juga sampai ya Allah ya Rabbi, sampai seperti itunya gitu kan. Jadi Pak katanya ada anak SD kelas 2 yang lupa gitu kan. Jadi lupa bahwa dia sudah naik kelas. Jadi begitu datang ke sekolah dia sudah beda tahun ajaran, masih datang ke kelas yang lama, barangkali seperti itu. Nah, kejadiannya seperti itu fakta, Pak ya. Fakta terjadi. Dan pada saat berita ini muncul, saya munculkan di medsos saya pribadi saya, itu responnya luar biasa. Ternyata banyak sekolah yang lain juga begitu menyampaikan. Bahkan guru yang merespon, boleh dibuka lah di medsos. Saya kan juga aktif di medsos. Jadi seperti itu. Jadi, betul Pak katanya ini banyak kejadian-kejadian seperti ini. Jadi itulah barangkali kondisi yang sebetulnya ini unpredictable, tapi memang benar-benar nyata, dan itu adalah bagian dari kondisi yang lucu tapi memang benar-benar real seperti bahkan itu. Bahkan meme-meme lain Pak ada yang mengatakan kalau yang di medsos lupa gurunya, lupa teman-temannya. Saya kan punya grup juga, grup kepala dinas Banten. Ada yang cerita katanya, Bapak siapa? Lah saya kepala sekolah kamu katanya. Saya kepala sekolah kamu, kamu nggak tahu katanya gitu. Bahkan ada anak yang mohon maaf, anak-anak kelas rendah itu kan belum mengenal bagaimana lingkungan dan segala macamnya. Dia kan tidak tahu di mana toilet, tidak tahu posisi ini dan segala macam. Sebetulnya ini adalah kondisi yang kalau ditarik di sisi bisa menyedihkan. Bagaimana anak itu lost society, kehilangan proses sosialitas, bersosial gitu kan ya, sampai lost learning barangkali seperti itu. Nah, ini barangkali hal yang paling sebetulnya kita hindari, bahwa memang bagaimanapun juga secara kelembagaan yang namanya sekolah itu benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Karena ini konteks bukan hanya bagaimana anak itu datang di sekolah untuk belajar mata pelajaran, tapi anak bagaimana bisa mengenal lingkungan yang lain, bisa berkomunikasi dan bisa melakukan aktualisasi anak sebagai anak, barangkali seperti itu. Nah, ini kan anekdot yang lucu. Iya. Nah, ini cuman ada yang satu lagi nih terakhir kita buka. Boleh. Kita ngobrol santai aja. Nah, ini nih Pak. Nah, saya pikir di frame saya agak turunin sedikit. Iya. Agak bagaimana ketika mereka kemudian ditemukan sekolah di lantai, kemudian ini benar apa tidak sih Pak? Apa beritanya yang salah? Kemudian mereka masuk dalam kondisi COVID, belajar di lantai. Itu seperti apa sebenarnya Pak yang terjadi? Saya pikir kalau memang ini dari teman media memunculkan rilis seperti ini, dan memang ini sudah benar-benar didatangi, ya saya pikir ini tidak boleh dielak gitu kan. Tetapi ini kan kondisi yang bagaimanapun juga menjadi akumulasi dari berbagai kondisi yang lainnya. Pertama, kondisi tidak ada bangku itu sebetulnya naikin. Ya. Pertama, kondisi tidak ada bangku ini sebetulnya adalah kondisi dari
bagaimana proses pengadaan, ya kan, proses pengadaan mebler ini batal gara-gara ya ada kondisi yang lain. Karena refocusing. Ya, karena refocusing. Harus saya sampaikan seperti itu. Sebetulnya sekolah ini 2 tahun sebelumnya pernah mendapatkan mebler. Ya, 2 tahun sebelumnya. Dan di tahun 2020 saya sudah siapkan anggaran 1 miliar untuk pengadaan mebler. Nah, 1 miliar itu berbagi antara SD dan SMP, 60% SD, 40% SMP, artinya 600 SD, 400 SMP. Dan sekolah ini, SD Cigelam 2 ini ada di urutan pertama dalam shortlist saya. Untuk Saya mendapatkan iya, program bantuan. iya. Saya sempat kirimkan ini ke teman media juga yang memunculkan berita ini, shortlistnya ada. Saya juga masih bisa tunjukkan. SD Cigelam 2 ini paling atas loh. Di kita porsikan untuk 2 ruang kelas di 2020. Per ruang kelasnya 49 juta sehingga muncul angka 96 juta untuk 2 ruang kelas. Tetapi anggaran 1 miliar itu, Om Ben, habis Om. Ketarik. Itu anggaran 1 miliar itu menjadi bagian kecil dari sejumlah anggaran yang ditarik dari Dinas Pendidikan. Kena refocusing itu. Totalnya 21 miliar direfocusing untuk menangani COVID. Nah, sehingga kondisinya seperti ini. Namun sebetulnya ini juga ya terus terang saja lost control lah, mungkin lost control dari siapapun. Selama 2 tahun tidak ada pembelajaran di sekolah, mestinya alat-alat yang ada di sekolah itu benar-benar bisa terjaga dengan baik. Iya. Nah, kami sudah datang ke kami sudah perintahkan teman. Ada beberapa alasan kenapa ini bisa muncul seperti ini, karena memang ya apakah itu baik di sisi pemeliharaan, di sisi kehati-hatian menjaga barang dan segala macam. Mestinya kan bisa dipetakan lah barangkali seperti Jangan itu. sampai pas masuk Iya. kursi katanya penuh dengan rayap. Nah, Misalnya begitu. itu kan juga keteledoran pihak sekolah juga, Pak, Betul. Ya, buat kalau menjaga. kalau bicara keteledoran pihak sekolah, itu adalah keteledoran saya. Ya, artinya karena kepala sekolah itu adalah kepala dinas pendidikan yang ada di sekolah. Tapi ya itulah barangkali lost controlnya kita karena terlalu banyak. Tapi saya sih tadinya berharap kepala sekolah itu meskipun tidak ada pembelajaran tatap muka tetap gitu kan. Kita sudah arahkan terus, jaga tuh barangnya, peliharalah barangnya. Malah kalau misalnya Om Ben melihat fasilitas yang lainnya, ini luar biasa sebetulnya, masih banyak yang harus diungkap dari sekolah ini. Nanti, Dan tapi 2021 ini mungkin baru bisa diperbaiki iya, atau perubahan ini, Pak. di 2021 kita sudah usulkan untuk pengadaan ini. Kita kemarin usulkan ya untuk SD itu 2 miliar. Karena gini Om Ben ya, saya punya catatan ada 600-an ruang kelas. Ada 600-an ruang kelas, 640 sekian ruang kelas yang perlu mebler. Kalau misalnya 600-an ruang kelas perlu mebler, kali 44 juta, 49 juta per ruang kelas, itu butuh dana kurang lebih 30 miliaran. Coba uang dari mana 30 miliar? Nah, makanya saya tuh lari-lari balik ke Jakarta, cari dana juga untuk supporting hal ini gitu kan. Tapi ya tidak bisa memenuhi semuanya. Itu yang SD sama SMP, Pak. SD Yang dan 600 SMP. Itu. 600 Enggak, itu. yang SD saja. SD aja 600. Yang SD saja. Kita perlu dana untuk SD tuh saya dalam hitungan saya 33 miliaran. Jadi Belum kalau SMP sekarang kali, Pak, ya? belum SMP. Kalau saya sekarang usulkan hanya 3 miliar, itu baru 10%-nya. Kenapa sih Kepala Dinas Pendidikan tidak mengusulkan 33 miliar? Kita kan juga bisa melihat anggarannya ini bagaimana. Makanya sebagian dari APBD, sebagian dari DAK. Barangkali seperti itu. Karena gini, Pak, sempat juga ada berita miring Kepala Dinas Pendidikan lupa terhadap visi misi Bupati. Ada juga pemberitaan seperti itu ya. Visi misi Bupati salah satunya kan meng-up perhatian terhadap dunia pendidikan. Terus juga ulang tahun 8 Oktober ini udah ulang tahun ke berapa ratus, saya lupa. Ke berapa tuh, Pak, ulang tahun Kabupaten Serang Oktober ini? Udah tua. Udah tua lah. Udah tua. Nah, ternyata dalam kondisi yang sudah tua masih ada beban infrastruktur sekolah yang masih harus diperhatikan gitu, Pak. Nah, apa kata Bapak tadi kan keterbatasan anggaran saja yang membuat itu. Kira-kira siasat atau strategi yang akan dibangun agar sekolah-sekolah di Kabupaten Serang semua sudah layak seperti apa tuh, Pak, kira-kira? Saya pikir begini, kita juga tidak bisa melihat dan tidak bisa mengangkat bahwa sekolah rusak menjadi dampak lupa dan segala macam, tidak.
karena ini kan akumulasi dari berbagai item seperti saya bilang tadi. Kalau saya sih melihatnya ini kan berkait dengan sistem pembinaan juga, bahwa yang namanya kepala sekolah itu kan punya tanggung jawab. Saya sama halnya dengan saya. Hanya tentunya ini katakanlah menjadi bagian kesadaran yang harus selalu diingatkan, bahwa fasilitas sekolah itu harus sama-sama dijaga oleh personel yang ada di sekolah, dijaga juga oleh masyarakat sekitar yang ada di sekolah. Jangan sampai fasilitas sekolah digunakan untuk masyarakat di luar yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Itu salah satu contohnya misalnya. Karena sampai saat ini juga katakanlah misalnya meminjam bangku dari sekolah, meminjam kursi dari sekolah untuk hajatan dan segala macam, itu masih sempat terjadi, Pak. Nah, ini yang justru mengkontribusi cepatnya fasilitas sekolah menjadi rusak. Itu di kampung-kampung itu masih terjadi, Pak ya. Salah satunya. Saya bicara seperti ini bukan bicara Fakta main-main, fakta. Mungkin termasuk juga sekolah yang tadi bisa dibuktikan seperti itu. Nah, inilah barangkali sehingga harus ada keberanian dari semua pihak untuk menjaganya. Saya selalu bilang jangan hanya ingin diberi, ingin dikirim, ingin disiapkan, tapi menjaganya tidak. Ini proses menjaganya, itu satu. Itu yang kedua, kalau misalnya ketemu dengan fasilitas sekolah yang sudah mulai rusak, perbaikilah. Ya, kan yang namanya rusak itu tidak tiba-tiba gede loh. Itu pasti sedikit. Kalau sampai benar-benar tidak ada seperti itu dalam kecepatan waktu berapa? Masa dalam 2 tahun hilang satu kelas? Nggak mungkin juga loh. Nggak mungkin juga, nggak logis. Pasti yang namanya rusak itu reyot dikit, harus ada proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini ada item yang bisa diangkat dari misalnya penggunaan anggaran BOS. Saya punya keyakinan dalam waktu 2 tahun tidak mungkin hilang 2 ruang kelas kalau memang benar-benar mau ada perawatan. Nah, mari kita lihat kondisi ini dengan sama-sama, bagaimana hal-hal yang berkaitan pemenuhan kebutuhan ini benar-benar bisa dijaga oleh semua pihak. Artinya semua pihak harus bisa menjaganya. Percuma sekarang siapapun berupaya untuk mengadakan barang, untuk merealisasikan bangunan, tapi kalau tidak dijaga, barangkali seperti itu. Kalau di bidang infrastruktur kan misalnya gini, Pak, Pemkab Serang target tahun 2022 udah tidak ada lagi jalan rusak. Nah, mungkin juga di bidang pendidikan ya, punya target berapa tahun secara estimasi kalkulasinya, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang belajar seperti ini atau kurang membeler. Mungkin kan juga ada target ada. Ya. Di RPJMD 2016-2021 kita punya target 1.740-an ruang kelas, ya kan? SD, SMP. Ruang kelas SD dulu, bicaranya SD dulu. Karena ini rata-rata yang parah ini SD. 1.700-an, 1.740. Itu ternyata target itu sekali lagi ya. Berbicara anggaran dan segala macam, itu belum bisa terpenuhi, masih tersisa kurang lebih 400-an lah sekarang. 480-an yang ditarget RPJMD itu belum bisa tercapai. Kenapa? Permasalahannya apa? Anggaran. Terus tambah lagi refocusing kemarin ya. Ya itulah anggaran. Nah, padahal harus Om Ben tahu, anggaran itu disupport dari 2 sumber. Ya, kita menggali anggaran dari APBD dan kita juga berkomunikasi ke pemerintah pusat melalui dana DAK, melalui bantuan sosial dan segala macam. Nah, inilah barangkali permasalahan yang muncul di lapangan. Nah, target di 2016-2021 yang ada di RPJMD ini akan menjadi sisa targetnya yang tidak bisa dibangun, itu akan menjadi target yang muncul yang masuk di RPJMD 2021-2026. Sisa 400-an ini. Nah, makanya terakumulasi. Kalau misalnya di 2016-2021-nya habis saja, berarti kita kan tidak punya beban. Beban yang muncul itu adalah yang rusak di masa 5 tahun kemarin aja gitu. Nah, ini yang menjadi kondisi yang harus kita ketahui. Barangkali seperti itu. Sebetulnya kita ada 2022 mah udah selesai kayaknya itu, Pak ya. Gedung-gedung mestinya gitu kan, kita bisa menyelesaikan 400 lagi kan. Iya, tapi kan sekarang kan posisinya kan ada kondisi yang rusak di masa perjalanan 2016-2021 juga. Jadi ibaratnya begini, Om Ben,
memperbaiki ruang kelas ini, katakanlah di SD, kalau saya mengibaratkan seperti petani kangkung. Hmm, Petani kangkung. petani kampung. Petani kangkung itu dalam satu hamparan kangkung, ini kan ada di blok. Dia apa namanya? Terus Panen kangkung di sini, ya kan? Di sana numbuh kangkungnya. Terus jadi panen kangkung di sini numbuh. Panen kangkung di sini numbuh seperti begitu. Karena memang ya itu tadilah hal-hal yang berkait dengan pemeliharaan, kondisi-kondisi yang tentunya berpengaruh terhadap proses kerusakan juga memang berjalan. Ini kan Tidak berhenti ini kan ya. fasilitas yang digunakan ya pasti rusak dimanapun pasti seperti itu. Namanya barang pakai, Bang. Ya, Barang dipakai ya, Pak. begitu. Siap. Tuh. Oke, kita kembali ke vaksin persiapan guru udah 100% Pak yang di itu. Insya Allah kalau guru saya nyatakan bisa di posisi yang sudah maksimal lah. Hanya ada beberapa guru yang memang belum bisa divaksin karena ya istilahnya komorbid lah begitu. Sampai menjelang 16 Agustus kemarin saya mendapatkan laporan memang kalau untuk guru SD dan guru SMP sudah divaksin semuanya. Yang sedang berjalan proses vaksinasi itu adalah guru PAUD. Barangkali seperti itu. Nah, karena vaksinasi guru ini menjadi syarat mutlak untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Kecuali siswa ya, siswa nggak Kalau wajib. siswa tidak jadi syarat mutlak, kalau guru harus gitu kan. Makanya dalam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, kalau guru sudah divaksin, siswa belum divaksin ya nggak apa-apa, bisa jalan saja terlebih dahulu. Hanya memang protap yang ketatnya harus kita laksanakan. Seperti itu. Kalau jadi terkait kuota vaksin, kemudian yang kemarin kan juga di Pemprov masih keterbatasan vaksin. Kalau di Kabupaten Serang nggak ada, cukup. Saya selalu koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Sebetulnya kalau saya inginnya targetnya tuh cepat, ya kan, vaksinasi itu selesai lah gitu kan di bulan September ini. Tapi ternyata kuota vaksin untuk siswa itu menjadi kuota yang menjadi kesatuan dengan vaksinasi masyarakat. Tidak ada khusus untuk siswa ini. Beda dengan vaksinasi guru, vaksinasi nakes, ada khusus. Makanya kalau untuk guru mah cepat, kalau untuk siswa tidak. Kalau untuk siswa, vaksinasi siswa itu menjadi bagian dari vaksinasinya masyarakat, sehingga dibagi-bagilah barangkali begitu. Nah kemarin kita disupport oleh dari TNI lah barangkali seperti itu. Sehingga ada proses vaksinasi yang bisa dikonsentrasikan di satu sekolah untuk beberapa sekolah. Ini sangat benar-benar membantu kita. Meskipun ya yang saya tahu memang vaksinnya tetap saja dari dinas kesehatan, hanya dari sistem tata kelolanya itu bisa lebih cepat. Bapak udah keliling Pak pelaksanaan vaksin ini sama sekolah tatap muka? Untuk proses tatap muka saya sudah monitor. SD saya sudah tugaskan para pengawas, para pembina, terus lagi juga ada tim monitor dari kabupaten, SMP juga demikian. Alhamdulillah sih dari sisi pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka bisa berjalan, tapi harus diakui pula namanya siswa terkadang ya seperti itu. Ya masih ada yang lupa, masih ada yang memang lengah gitu kan. Masker dibawa tapi tidak dipakai. Kan seperti itu. Karena kan siswa itu bagian dari masyarakat. Kalau Om Benny jalan-jalan ke daerah, coba aja dilihat masyarakatnya. Nah, itu. 100% nggak menggunakan vaksin. Sehingga anak itu menjadi cerminan. Nah, makanya saya strike. Pada saat saya mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi yang diawali arahan dari Pak Gubernur, saya sudah tidak mau lagi. Saya bilang kita jangan sampai menjadi area yang dipersalahkan gara-gara pertemuan tatap muka maka COVID menjadi meningkat misalnya. Jadi pokoknya kalau sanggup untuk melaksanakan proses pembelajaran strike dengan prokes yang ketat, laksanakan. Kalau tidak sanggup, udah belajar tatap muka saja. Tetap Kalau dikasih iya, kelonggaran. karena memang dalam Inmendagri juga masih ada 2 kanal proses pembelajaran itu. Yang pertama kanalnya adalah kanal pertemuan tatap muka, yang kedua kanalnya adalah kanal pembelajaran jarak jauh. Saya pikir seperti itu. Dari 624 sekolah dasar Pak, sama SMP itu di Kabupaten Serang ada 110 SMP. Berapa persen yang sudah melakukan tatap muka? Itu yang sudah melakukan tatap muka. 100% semua. Iya, maksudnya begini Om Ben.
saya mungkin tadi juga tidak menyampaikan. SD itu semuanya ada 777 sekarang tuh kemarin 700, 770 ya sorry ada 705 ya. Sekolah bangun SD itu 705 SD. Ya 705 SD. Dari 705 SD itu 600. ada 624 yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Yang full ya. Dari jam belajarnya juga udah Ya full. artinya jamnya diatur hanya 2 jam sampai 2 jam Masih 2 jam setengah. setengah. Gitu. Terus pertemuannya pun diatur. Ya kalau saya memulakan pertemuan itu pakai ganjil dan genap. Artinya begini. Nah, anak dengan nomor urut ganjil datang di tanggal ganjil. Anak dengan nomor urut yang genap datang di tanggal. Itu memudahkan karena kan ketentuan dalam Inmendagri kan diatur hanya maksimal 50%. Jadi kalau 50% ini kalau dalam satu kelas ada 40 anak, ya kan? Berarti kan hanya 20 anak bisa masuk. Ngitung 20 anak itu bukan dihitung 1, 2, 3, udah aja. Nomor ganjil pasti 20. 1, 3, 5, 7 kan 20 anak. Gitu. Tetap seimbang tapi Pak ya. Ya, Jumlahnya seimbang. takutnya kebanyakan yang genap ternyata. Enggak. Ya kalaupun beda paling hanya 1, 2. 1, 2 ya. Pasti begitulah. Sekarang kalau diurutkan angka nomor 1 sampai 40 pasti genapnya ada 20, ganjilnya juga ada 20. Kenapa sih harus diganjil genap? Kan tinggal pecah 2 aja 20 20. Kan untuk memudahkan. Kan tetap aja begitu. Untuk memudahkan anak yang nomor absennya ganjil datang di tanggal ganjil. Begitu aja. Oh, nomor absen ya bukan. Nomor absennya ganjil. Kelahiran. Bukan. Nomor absen. Kalau nomor dari SMP Pak berapa Sama aja. 110 dari jumlah dari jumlah 208 sekolah. 208 berarti masih 50% yang baru tatap muka. Iya. Nah, kenapa ada kenapa ada angka 624? Kenapa ada angka 110? Ini adalah jumlah jumlah sekolah yang bisa diidentifikasi oleh kita berdasarkan pengisian daftar isian lengkap yang ada di Dapodik. Jadi kita tidak sembarangan. Jadi sekolah itu mengisi daftar isian lengkap di Dapodik. Jadi misalnya Om Beni kepala sekolah, ya kan? Om Beni ngisi nih form di Dapodik, ini siap segala macam, udah isi klik, muncul, nanti bisa kebaca, oh ini sekolah yang sudah siap. Karena mungkin Pak Asep itu juga dilihat kesiapan sekolahnya, Ya begitu. Gurunya yang sudah divaksin. Tetapi jangan salah, saya menerapkan juga protap yang ketat. Kalau misalnya sekolah menyatakan siap tapi dilihat di lapangan tidak siap, akan saya tutup. Akan kita tutup, nggak bisa main-main. Sekarang begini, saya di evaluasi terakhir kemarin saya bilang kalau misalnya sekolah bisa datang ke sekolah dengan prokes yang ketat, pakai masker, ya kan, tidak lepas masker selama proses belajar, silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak bisa, udah nanti ditutup saja. Seperti itu. Harus tegas seperti itu. Iyalah. Nah Pak, untuk proses pengawasan terhadap sekolah, ada upaya dengan pihak kepolisian misalkan kerja untuk memantau atau satgas? Ya, jadi gini, beberapa hari ini saya ada komunikasi juga dengan Polres. Ya, tentunya Polres proaktif untuk mengawal kegiatan ini. Kemarin ada Pak Kasat Intel juga komunikasi dengan saya berikan data-data, saya jelaskan hal-hal yang berkait dengan pelaksanaan teknisnya. Karena memang mungkin ada kepentingan juga untuk semua pihak untuk melihat, untuk mengawal dan memonitor hal ini. Karena ini terus terang saja kalau sampai ada kelengahan atau keteledoran, ini dikhawatirin yaitu tadi booming COVID yang keberapa kalinya. Saya sih melihat ada fenomena yang memang luar biasa dari keteledoran, misalnya pada saat ada mudik lebaran. Nah, setelah mudik itu kan meledak. Nah, ini juga saya nggak mau terjadi seperti itu, sehingga orang bilang ini gara-gara mudik nih misalnya. Nah, saya nggak mau lagi ini gara-gara PTM nih. Nah, saya nggak mau kalau begitu. Makanya saya kencang saja lah kalau sanggup pakai prokes. Karena kalau nggak sekolah-sekolah juga nanti bodoh siswa Pak. Ya justru itu permasalahannya kan bukan tidak sekolah. Kalau misalnya melakukan pembelajaran tatap muka dengan terus-terusan daring, yaitu tadi kelemahannya tidak ada konteks sosial dan lost learning pasti. Karena Kabupaten Serang juga bukan tinggal di wilayah perkotaan Pak. Sebagian besar Harus Kabupaten Serang itu ada di pelosok. Harus diakui. Mereka itu daring kan itu kesusahan Pak. Jadi kan Kabupaten Serang ini remote area untuk beberapa wilayah, bahkan ada yang tidak bisa karena jaringan, telepon dan sebagainya. Sebetulnya ya harus diakui lah
banyak yang menjadi kendala atau kekurangan dari proses pembelajaran yang kalau tidak dilakukan tatap muka, barangkali seperti itu. Meskipun upaya sudah dimaksimalkan. Siap. Sebagai closing statement, saya ingin Bapak mempertegas kembali himbauan buat para guru, terus buat tim Satgas. Ketika dan ada beberapa sekolah mungkin kan baru tadi SMP baru 50%. Closing statement Bapak, bagaimana persiapan kabupaten dan sinergitas dengan Satgas agar pelaksanaan tatap muka ini berjalan dengan baik, Pak? Himbauan-himbauan buat kepala-kepala sekolah terus. Saya berharap begini, saya berharap kepala sekolah mematuhi ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Ketentuan yang berlaku dalam proses pembelajaran tatap muka itu adalah Inmendagri yang diturunkan aturannya dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Dan ada hal-hal yang harus diikuti berupa yang tertuang dalam surat edaran Bupati. Saya pikir itu saja. Dan jangan main-main dengan protap COVID-19 untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Karena sudah diatur. Jumlah siswa tidak boleh dari 50%, jarak tidak boleh kurang dari 1,5 meter. Siswa harus datang pakai masker, harus disediakan tempat fasilitasi cuci tangan dan segala macam. Nah, itu barangkali hal-hal yang tentunya harus dipatuhi. Dan jangan berhenti melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya kan? Dan ini mohon maaf, saya berharap bukan hanya ke satuan pendidikan yang ada di lingkar kerja Dinas Pendidikan saja. Karena lingkar kerja Dinas Pendidikan itu satuan pendidikannya kan hanya PAUD, terus lagi kelompok belajar, barangkali SD dan SMP. Tapi ada satuan pendidikan yang dikelola juga di luar Dinas Pendidikan. Misalnya lembaga apa? Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Nah, Om Beni dengan timnya juga harusnya bisa mengeksplorasi hal ini supaya ada keseimbangan. Karena terus terang saja, kalau tidak ada keseimbangan di lapangan, mereka tuh akan saling, itu juga enggak, ini juga enggak. Barangkali seperti itu. Di satu sisi kami strike gitu kan, tapi di sisi lain juga yang lainnya juga harus sama, seimbang. Karena satuan pendidikan itu bukan hanya sekolah dasar, bukan hanya sekolah menengah pertama, tapi juga ada yang lainnya yang sama-sama punya tanggung jawab. Mereka punya masyarakat bisa memilih satuan pendidikan itu di mana saja, yang penting anak-anak sekolah dimanapun, SD dan SMP sampai SMA atau MI, MTS, Madrasah Aliyah, tapi kita sama-sama semuanya ikuti aturan. Karena apa? SKB 4 Menteri itu ditandatangani oleh Mendagri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Menteri Agama. Nah, saya pikir ini kan core bisnis yang terus sebelumnya harus mengalir ke bawah. Barangkali seperti itu. Nah, inilah barangkali harapan saya, barangkali seperti itu. Dan saya tidak akan berhenti untuk selalu memotivasi rekan-rekan, meskipun saya akui namanya juga kita punya masa yang banyak. Di antara sekian ribu masa yang ada, kalau ada 1, 2 sampai beberapa orang yang terkadang masih harus banyak diingatkan, itulah kondisi yang harus dimaklumi oleh semua pihak, barangkali seperti terutama itu. di kampung-kampung ya, di pelosok-pelosok Di wilayah kota kawan. juga sama. Di kota juga masih tetap Jangan memandang. salah ya Om Ben, jangan salah, siapapun yang menyimak acara ini, anak itu representasi dari totalitas masyarakat. Ya kan? Anak itu representasi dari totalitas masyarakat. Kalau anak gak pakai masker, lihat masyarakat yang lainnya. Pakai masker enggak, luar biasa berat sebetulnya, maka tapi kita terus-terusan saja. Ya, jangan sampai PTM ini menjadi disalahkan ketika nanti. Saya nggak mau itu disalahkan. Oke. Siap. Pak Asep, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan mudah-mudahan kita tidak lagi PMK Serang ini mendengar ada sekolah-sekolah bangunan SD rusak dan PTM berjalan, dan sesuai seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, jangan sampai ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Demikian warganet, warga yang setia terhadap Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.